Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin. Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Adungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Dan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Hati-hati. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Yang harusnya tidak salah, tapi harus bisa. Ada pengiriman itu, ada bantuan ke Pak Jokowi, Pak? Saya sudah kirim surat kepada Bapak Presiden juga. Saya ingin juga tanggapan Bapak Presiden. Jadi kita ini negara hukum ya, hukum itu harus ditegakkan. Yang tradisional kaya, sehingga semua bisa diakomodir, di-cover. Tapi ini kan harusnya yang namanya penegakan hukum harus betul-betul hukum itu ditegakkan. Saya tidak masalah, tidak bersalah harus diestetika. Yang tidak bersalah harus dihentikan. Jangan yang tidak salah dipaksakan, harus dipenjara. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Kalau keadaan saya itu, nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Sebenarnya kami 10 hari yang lalu sudah coba berkomunikasi dengan penyidik Polda Jabar, namun kami tidak mendapatkan informasi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami datang tanpa diberitahu dan tanpa undangan dari Polda Jabar. Kami kooperatif, secara langsung datang kemari.
ya. Dan setelah dari rilis tadi, saya coba ke dalam untuk ketemu dengan Pak Dir, tapi ditolak dengan alasan Pak Dir ada acara. Nah, di sini yang kami rasa Polda Jabar tidak kooperatif dengan kami juga. Ada apa sih? Kok susah banget? Kami ini ingin menanyakan perihal yang saat ini sedang terjadi gitu. Terus tadi ada statement 2 DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Mbak, tadi juga Peggy sendiri sempat menolak dijadikan tersangka. Tanggapan kuasa hukum dari Vina sendiri seperti apa? Ya, kalau itu Peggy menolak itu hak dia. Ya, tapi kami ingin bertemu dengan Polda Jabar mengenai DPO yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan 2 DPO tersebut fiktif, tidak ada. Hanya 9. Sementara di dalam BAP kan disebutkan ada. Begitu, apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Begitu. Jadi kami merasa kecewa sekali datang hari ini tidak ditemui dengan alasan kami tidak konfirmasi terlebih dahulu. Harusnya Polda Jabar yang memberitahu kami. Karena kami ini kuasa hukum korban, bukan tersangka. Kenapa kok sulit sekali kami menghubungi, kami komunikasi sulit sekali. Jadi jangan salahkan kami kalau kami berstatement begini. Kami merasa tidak dihargai, datang jauh-jauh dari Jakarta, kami sengaja ingin menyaksikan rilis tapi tidak dihargai. Gitu aja. Mbak, tadi juga kan mati. Jalan dulu ya, Bang. Ya, aman-aman aja, gak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin tangannya, coba jangan. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda, Mbak Putri? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki gitu. Jadi di dalam ada berapa pertanyaan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. Tadi apa aja Mbak Putri? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal sama. Peggy. Tapi benar nggak Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya? Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman Ya, biasa, teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Iya. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak.
Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu. Jadi, dong Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Benar nggak? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi blunder. Bukan. Nggak ada itu. Jadi Mbak bisa dipertegas. Motor itu Eki sebelumnya punya masalah. Nama WA juga. Punya Mbak. Saya. Oke. Dengan Mas Bos? Rian. Mas ya. Kita mau bikin.